Ya, tahap setting bagian ketiga kita akan langsung mengkonfigurasi jaringan VPOE untuk pelanggan rumahan. Jadi sebelum kita setting, yang dimaksud dengan VPOE ini adalah salah satu protokol jaringan yang biasanya digunakan untuk menghubungkan antar komputer dan server, kemudian terjadinya suatu komunikasi one by one. Ya. Jadi ini biasanya digunakan untuk atau RWNet pelanggan rumahan. Oke, langkah settingnya ada beberapa tahapan ya. Kita akan langsung saja praktek, mulai dari membuat VPOE servernya terlebih dahulu. Jadi caranya kembali lagi, buka Winbox-nya. Nah, kita login menggunakan MAC address ya. Sini. Pastikan loginnya admin. Nah, ini passwordnya tadi kalau sudah dikasih password 123 ya. Oke. Connect. Nah, langkah pertama kita membuat server VPOE. Caranya masuk ke menu PPP. Ini klik, kemudian pilih VPOE server. Ya, kemudian kita tambahkan. Namanya adalah VPOE server. Di service name kita isi VPOE server. Di interface kita pilih interface-nya ke Ether 3 ya. Oke, Ether 3 untuk pelanggan. Kemudian settingan berikutnya default profilnya kita pilih encryption. Settingan yang lainnya tidak perlu disetting, default, kemudian kita oke. Nah, itu untuk membuat server VPOE. Sudah selesai, langkah selanjutnya baru membuat profil atau paket untuk pelanggan ya. Jadi sebelum membuat user tiap pelanggan, kita membuat profilnya dulu. Di sini ada 3 profil atau 3 paket, paket 5 mega, paket 10, dan paket 20. Oke, langkahnya masuk ke menu profil di sini. Kemudian, jadi pastikan posisinya sudah di menu PPP ya. Kalau belum di menu di PPP, pastikan kembali lagi ke menu PPP. Nah, di sini pilihnya adalah profil. Kita tambahkan plus, kita beri nama di sini paket 5 Mbps. Kemudian di setting yang lainnya tidak perlu disetting, di sini hanya kita isi di menu limit ya. Oke, di menu limit nanti kita isikan di rate limit bandwidth-nya 5M, M besar 5M. Kemudian only one-nya kita pilih adalah yes ya. Oke, kita buat untuk paket yang berikutnya, tambahkan lagi. Di sini pastikan ke general, klik general, balik lagi. Ini adalah paket 10 Mbps. Oke, limitnya kita isi. Ini adalah 10 M. Ini 10 M. Only one-nya yes. Oke. Kemudian tambahkan lagi untuk paket 20. Klik general ya. Kemudian ininya adalah paket 20 mega. Kemudian masuk ke menu limit. Di sini isikan 20. Only one yes. Oke. Nah, jadi paketnya sudah terbentuk ya. Jadi sebelum membuat user VPOE atau user di pelanggan, kita harus membuat profilnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat usernya. Kita klik tombol script ya. Jadi di sini, nah sekarang masuk ke pembuatan user. Nah ini pelanggan. Jadi pastikan kita sudah membuat paketnya terlebih dahulu. Oke, untuk membuat user masuk ke PPP lagi, nanti pilih script, tambahkan. Misalnya ini nama pelanggannya, contoh Budi. Nah ini pastikan hurufnya bersama ya. Ini huruf kecil semua. Contoh ini passwordnya 234. Servisnya kita pilih VPOE, profilnya kita pilih ke paketnya. Ini saya paket 5 mega. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita harus mengisi di local address dan remote address. Ini berfungsi sebagai IP tunnel ya, atau IP yang akan dikirimkan ke pelanggan. Kita isikan saja di sini. Contoh 192.168.31.1.
Ini sebagai IP gateway PPOE-nya. Yang remote address kita isi 192.168.31.2. Jadi ini untuk usernya ya, dimulai dari 2. Dan kalau sudah, kita pilih OK. Tambahkan lagi untuk user yang lainnya. Misalnya tambahkan lagi di sini ada Rina. Passwordnya samakan saja 1234. Servisnya kita pilih PPOE. Profilnya misalnya paket 10. Nah, lokal address-nya ngikutin yang tadi. Ini harus sama 192.168.31.1. Hanya remote address-nya ini yang berbeda. Jadi ujungnya berbeda 192.168.31.3 ya. Oke. Nah, seperti ini. Kita tambahkan lagi. Contoh Iwan. Passwordnya sama 1234. Servisnya adalah PPOE. Profilnya ini paket 20 mega ya. Lokal address-nya 192.168.31.1. 192.168.31.4 ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi sudah kita buat ya ininya apa? Settingan untuk usernya. Silakan menambahkan lagi user untuk user yang lainnya. Nanti tinggal dibedakan di sisi remote address-nya ya di sini. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Di menu secret sudah terdapat user-usernya. Oke, jadi catatan kesimpulan dari bagian ini, pastikan sebelum membuat user PPOE, membuat dulu paket terlebih dahulu ya. Dalam membuat user PPOE, pastikan paket profil dipilih sesuai paket, IP local address dan remote address harus satu subnet network ya. Jadi satu subnet network itu seperti ini. Ya. Contoh, nah ini kan digit ketiganya 192.168.31. Ini harus sama, ini sama ini. Jadi yang dibedakan nanti tinggal ujungnya aja yang ini. Kalau ininya semua sama. Oke, langkah selanjutnya baru kita akan setting di modem untuk pelanggan.